terjadi lagi. Sebuah kecelakaan bus pariwisata terjadi di Tanjakan MN, Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu sore 10 Februari 2018. Diketahui, rombongan wisatawan yang berangkat dari arah Lembang, Bandung menabrak sepeda motor dan rambu lalu lintas sebelum akhirnya terbalik. Berita kecelakaan di Tanjakan MN sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Pemilik akun Kota Subang di Facebook memasang beberapa foto lokasi kejadian. Pemilik akun Facebook lainnya, Aceng Tohar juga mengunggah foto yang hampir serupa. Foto tersebut menggambarkan bus dalam keadaan miring dan sejumlah orang tergeletak beberapa meter dari bus. Tanjakan MN merupakan satu dari beberapa tanjakan misterius di Indonesia yang dipercaya memiliki misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Korban yang berjatuhan dan penyebab kecelakaan yang tidak jelas membuat para pengemudi kendaraan bermotor harus lebih berwaspada dan berhati-hati saat melintasi tanjakan-tanjakan berikut ini. Kecelakaan ini bukan kali pertama yang terjadi di Tanjakan MN. Menurut kepolisian setempat, hampir setiap minggu terjadi kecelakaan baik ringan maupun berat. Selain kontur jalanan yang sulit dan berkabut, percaya atau tidak, konon cerita misteri yang berkembang dari mulut ke mulut tentang kecelakaan yang sering terjadi pada ruas jalan raya Bandung-Subang ini. 17 Juni 2014, rombongan siswa SMA asal Cengkareng ini. Jadwal study tour yang menyelipkan rekreasi ke pemandian air panas Ciater berubah menjadi kelabu setelah salah satu bus yang membawa rombongan menabrak sebuah mobil minibus dan terbalik di Tanjakan MN. Kecelakaan yang merenggut nyawa rekan-rekan dan guru ini menghentikan kegiatan rombongan. Nama Tanjakan MN sendiri berasal dari seorang supir pemberani yang mengemudikan angkutan umum jurusan Bandung-Subang. Namun kabarnya, kendaraan yang dibawanya terbalik dan terbakar di tanjakan ini dan menewaskan MN. Sejak peristiwa itu, warga meyakini sosok MN kerap mengganggu para pengemudi. Remblong, bus tergelincir, dan kendaraan terperosok ke jurang kerap terjadi di jalur ini. Beberapa peristiwa aneh dialami pengendara ketika melewati Tanjakan MN, seperti mobil tiba-tiba mogok. Tanjakan di dekat Bukit Gombel ini menawarkan panorama yang indah. Inilah sebabnya pemerintah Belanda pada masa penjajahan dulu membuat Bukit Gombel menjadi salah satu kompleks pemukiman. Sampai sekarang rumah-rumah bangunan Belanda tersebut masih ada yang berdiri kokoh. Beberapa kecelakaan kerap terjadi di Tanjakan Gombel. Mungkinkah ada pengaruhnya dari cerita yang mengatakan bahwa wilayah ini adalah bekas pemakaman? Bila ditelaah lebih lanjut, kecelakaan ini bisa saja terjadi karena kondisi jalan dan pemandangan indah Bukit Gombel membuat para pengemudi kehilangan konsentrasi sehingga menimbulkan kecelakaan. Nagrek adalah salah satu jalur lintas selatan Pulau Jawa yang selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Kontur jalan yang miring dan menikung membuat jalanan ini menjadi daerah rawan kecelakaan. Bahkan pada kondisi ramai pun, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan masih ada. Kendaraan berat yang melintasi Nagrek harus dipastikan dalam kondisi sangat baik, terutama rem. Karena beberapa pengemudi truk kehilangan kendali ketika terpaksa terhenti di tanjakan ini. Ketika kondisi jalanan padat, kecelakaan beruntun pun tidak dapat terelakkan. Selain kecelakaan, tanjakan ini juga rawan dengan bencana longsor. Biasanya longsor terjadi pada musim penghujan. Selanjutnya adalah sebuah tanjakan yang menjadi bagian dari jalur Cadas Pangeran. Jalan dengan kelokan tajam ini merupakan penghubung Sumedang dengan wilayah Bandung. Jalan ini dahulu dibangun oleh pemerintah Belanda atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Sama seperti kisah pembangunan jalan lainnya pada masa pemerintahan Belanda,
Pembangunan Cadas Pangeran memaksa masyarakat lokal bekerja siang dan malam. Waktu kerja yang panjang dan lokasi kerja di tepi jurang membuat beberapa pekerjanya meninggal dunia. Melihat penderitaan rakyatnya, Pangeran Kusuma Dinata IX atau Pangeran Cornell mendatangi Daendels dan mengancamnya. Daendels kemudian berjanji di depan pangeran tidak akan mempekerjakan rakyatnya secara paksa, namun janji dilanggar. Ketika proyek ini selesai, Daendels mengerahkan pasukannya untuk menyerang Pangeran Cornell dan rakyatnya. Belanda menang dalam penyerangan ini. Banyak pasukan Sumedang yang tewas, termasuk Pangeran Cornell. Untuk mengenang kisah heroik ini, masyarakat Jawa Barat menamakan jalur tersebut menjadi Cadas Pangeran. Jalan Tarahan di Kabupaten Ketibung, Lampung Selatan juga memiliki tanjakan curam yang kerap memakan korban. Karena tingginya jumlah korban tewas jalan ini, pemerintah sampai membangun sebuah tugu bergambar mobil ringsek untuk memperingati para pengguna jalan yang melintas. Jika jalanan ramai, polisi mengerahkan beberapa anggotanya untuk memeriksa kondisi kendaraan yang akan melalui tanjakan Tarahan. Jika rem pada kendaraan bermasalah, jangan harap Anda diizinkan melewati tanjakan maut ini. Kabar kecelakaan yang kerap terjadi di sekitar tanjakan ini juga tidak terlepas dari cerita misterius. Konon ada 2 buah makam terletak di kampung dekat tanjakan dan masyarakat mengaitkan keberadaan makam ini dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tanjakan Tarahan. Apakah ada kaitannya? Yang jelas, faktor kelalaian dan kondisi mobil yang buruk adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan di tanjakan Tarahan. Tanjakan ini bernama Tanjakan Cinta karena adanya legenda tragis seorang pendaki perempuan. Konon ada sepasang kekasih yang sudah bertunangan mendaki Gunung Semeru bersama. Sang pria berjalan di depan, namun karena bersemangat sang pria mendaki hingga ke puncak gunung tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sementara sang kekasih sangat kelelahan, ia akhirnya pingsan dan jatuh terguling, hingga akhirnya meninggal dunia. Legenda ini membuat beberapa pendaki percaya jika mendaki melalui Tanjakan Cinta ini, maka Anda tidak boleh menoleh ke belakang. Tanjakan ini sangat sulit dilalui. Kemiringan yang mencapai 45 derajat serta cuaca dingin membuat para pendaki sulit untuk tidak berhenti di tengah jalan dan menoleh ke belakang. Terlebih, pemandangan di belakang tanjakan sangat indah. Jika berhasil melalui ini, para pendaki akan melihat pemandangan lebih indah lagi, di mana pemandangan Danau Cantik Ranu Kumbolo dan Padang Lavender menanti di puncaknya. Pemirsa, itulah tanjakan misterius yang ada di Indonesia. Terlepas dari mitos yang berkembang dari tanjakan itu, berhati-hatilah di jalan.